dua mesin ini, pemerintah dan private sector, tumbuh secara bersama-sama. Itu kan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jadi ke depan harusnya masa depan kita akan baik. Nah, kalau masa depannya baik, nanti kan teman-teman Gen Z yang seumuran saya ya, itu kan akan mendapat penghasilan yang lebih banyak juga. Teman-teman yang lain akan bisa lebih mudah cari kerja. Nanti kan pasti dapat gaji yang cukup. Nah, nanti kalau udah dapat gaji cukup, mulailah nabung sedikit-sedikit. Jangan dihabisin. Ya, paling enggak mungkin pertama kalau masih hidup sama orang tua, tabungnya aja 50%. Jadi sebagian biar orang tua yang nanggung. Tapi kalau ada sendiri, yang mulai targetkan lah mungkin 30% dari uang gajinya ditabungkan. Frugal tuh perlu, tapi jangan sampai kelaparan lah hidupnya gitu. Cukup makan, cukup gizi cukup, itu perlu diperhatikan. Karena kesehatan adalah investasi yang jangka panjang yang harus dilakukan sebetulnya. Jadi frugal perlu. Cuman kalau Anda lihat harga-harga naik, ya harga pasti naik terus kan. Setiap tahun, setiap bulan naik sedikit-sedikit. Tapi saya pikir ke depan naiknya nggak akan terlalu signifikan lagi. Inflasinya akan dijaga di bawah 3%. Harusnya ada kenaikan harga pun masih akan bagus. Untuk hedge ke harga, untuk melindungi diri ke harga, di mana? Taruhlah di tabungan sebagian, tadi deposito yang bunganya mestinya sih sedikit di atas harga, di atas inflasi. Jadi nggak tergerus dengan kenaikan harga secara umum. Kalau nanti punya uang lebih, ya sebagian uangnya dipindahin ke orang suka hedge, suka naruh investasi di emas katanya. Tahu aja di situ kalau untuk melindungi terhadap kenaikan harga aja. Nanti kalau mau investasi yang lebih lanjut, yang lebih agresif lagi, bisa mulai lihat reksadana saham, atau yang paling sebelumnya obligasi pemerintah retail, habis itu mutual fund, reksadana saham, mutual fund reksadana saham, atau reksadana obligasi, reksadana saham. Terus kalau udah mulai jago, mulai invest di capital market secara langsung di saham. Tapi jangan lupa belajar ilmunya, kan cair cepat. Obligasi urutan kedua, kenapa? Kadang-kadang harganya naik turun. Kalau Anda misalnya butuh uangnya jangka pendek dan kebetulan harganya lagi turun, kan rugi Anda. Kalau yang jangka agak panjang dikit, baru Anda bisa keluar menentukan kapan keluarnya pada waktu harganya bagus, kira-kira gitu. Jadi investasi yang nggak rugi. Jadi begini, kalau investasi yang pertama, dunia investasi itu kejam, banyak tukang kibulnya. Yang pertama mereka waspadai adalah kalau ada investasi yang menawarkan keuntungan yang terlalu tinggi dan dijamin, pasti bohongnya. Acuan yang keuntungan yang bisa dijamin mungkin yang paling pas adalah hanya deposito sama suku bunga tabungan bank itu. Let's say ada suatu saat deposito 6%. Tiba-tiba ada teman Anda yang mungkin kelihatannya kaya, yang flamboyan, awalan ke Anda, ikut investasi saya nih, ini bisa 100% setahun. Kan nggak masuk akal. 6 lawan 100. Jadi itu kita bilang kalau dunia investasi too good to be true. Jadi waspada, kalau ada tawaran investasi yang kelihatannya, kedengarannya too good to be true, pasti itu too good to be true, pasti nimbulnya. Gitu. Jadi kalau untuk investasi, kalau Anda punya uang ya tabung, mulai gaji tabung sedikit-sedikit ya. Kalau gajinya banyak mungkin 40% bisa tabung. Nanti deposito dulu, deposito nanti udah cukup, pelajarin dunia investasi ya. Saya bilang tadi, mulai beli ori kalau mau di obligasi retail pemerintah. Nggak kuat lagi, nggak puas, coba obligasi pasar fixed income, lebih sendiri fixed income, atau lebih tinggi lagi obligasi saham. Bukan obligasi mutual fund tuh, reksadana saham, reksadana tadi maksud saya bukan obligasi, reksadana ya, reksadana fixed income, kemudian reksadana saham yang lebih fluktuasi lagi. Ada risiko tapi bisa juga returnnya lebih tinggi daripada suku bunga bank. Nah, kalau udah nggak puas lagi, merasa udah jago, pelajarin sektor finansial, pelajarin saham, pelajarin teknikal saham, pelajari fundamental saham. Kalau udah ngerti, barulah main saham sendiri. Jadi masuk ke dunia situ, jangan tanpa pengetahuan. Kalau nggak puas lagi, mau yang lebih menantang lagi, Anda bisa masuk ke pasar kripto.
Tadi ada emas, emas lebih stabil ya, di bawah sana, di bawah yang nggak berisiko setelah deposito mungkin emas. Tapi kripto itu menarik, Anda bisa punya untung besar, tapi kalau Anda nggak ngerti, uang Anda akan habis dalam waktu singkat. Jadi, tapi bukan sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Pelajari dengan baik. Saya punya murid, anak didik ya, yang saya ajarin sedikit, terus saya ngerti kripto. Ngerti teknikal, ngerti fundamental segala macam. Dalam 2 tahun dia masih bisa ngumpulin uang dari 500.000 ke sekarang mungkin sekitar 50 miliar rupiah. Tapi tadi dia belajar betul fondasi, fundamental, pengetahuan dasar, ekonomi dia belajar, saham dia belajar, teknikal dia belajar. Dia ngerti apa pergerakan suku bunga The Fed, dia ngerti dampaknya ke setiap pasar seperti apa. Jadi kuncinya adalah pahamin instrumen investasi yang Anda invest, dan pelajari juga faktor-faktor yang menyebabkan alat investasi tadi naik atau turun, jadi Anda nggak rugi. Yang pertama, kalau ini yang sekolah dulu ya, yang masih mahasiswa, belajar yang betul. Kalau masih mahasiswa nggak usah cari duit dulu, habisin aja waktu Anda untuk belajar mati-matian supaya Anda punya ilmu yang cukup. Nanti ini kalau untuk teman-teman yang gajinya UMR 5,4 juta ya, untuk cari 100 juta pertama, kalau dari situ aja kan, kalau saya nabung 1 juta berarti 100 bulan, berapa tuh kelamaan kan, berarti harus lebih agresif untuk menabungnya. Jadi pengeluarannya mesti dikendaliin. Utamanya kan kalau mereka biasanya makan kan, sehari-hari pasti makannya banyak tuh. Saya bandingin kalau makan di kafe atau di warung-warung itu lebih mahal daripada kalau Anda masak sendiri. Jadi untuk itu jangan takut, masak sendiri rumah, sayur yang enak ditaruh di lunchbox, dibawa ke kantor atau ke tempat kerjanya. Itu akan menghemat dengan signifikan. Jangan jajan-jajan di tempat yang mahal untuk gengsi aja. Dari situ mungkin Anda bisa save mungkin 20%. 20% tuh dari 20% tuh nggak mungkin lebih, 30% lebih, 1,5 juta sampai 2 juta bisa save untuk yang di Jakarta ya. Kalau makanya seperti itu, hemat, masak ngirit dengan bagus ya, dan sehat kan pasti. Kalau kita lihat MBG aja satu itu berapa, 1.500 perak sekali makan ya, 5.000, 6.000, 7.000 kan. Anda bisa hitung sendiri lah berapa pengeluaran Anda untuk makan setiap harinya. Kalau transportasi mungkin nggak bisa ya, karena emang mesti ke tempat ini. Jadi cari poin-poin di mana Anda bisa menghemat tanpa merusak kualitas hidup Anda, termasuk kesehatan Anda. Itu saya pikir berapa tahun udah bisa dapat, setahun 2 tahun udah dapat tuh 100 juta dapat nggak ya? Kalau sebulan saya bisa nabung 2 juta, setahun kan 20, masih cukup lama sih. Tapi nanti kan kalau ditaruh di bank ada bunganya juga. Nanti kalau itu let's saya setahun dapat 20 juta lebih kan, sebagian bisa diinvest juga. 20 juta setahun saya bisa bagi 10 di deposito, 10 saya invest di tempat yang lebih menarik. Jadi bisa bergulung-gulung, tapi hidupnya akan fun. Saya bilang tadi ada urut-urutannya. Kalau tabungan tuh bukan investasi, nah uang aja di situ, apa deposito santai lah. Investasi itu biasanya ada risikonya. Kalau yang pertama mereka ya dua tabungan ya, kalau uangnya cukup saya bagi 2 tadi. Itu yang pertama saya taruh mungkin di reksadana fixed income. Habis itu reksadana saham. Sambil belajar ya. Kalau semakin belajar cepat, semakin nggak usah lama Anda berdiam di reksadana. Kalau udah misalnya belajar 2 bulan 3 bulan jago, Anda invest di pasar saham secara langsung. Nanti kalau lebih jago lagi, bagi lagi uangnya, bagi 2 lah, saya Anda udah bisa dapat 100 juta dari capital market, bagi 2 lah, atau bagi 4, 25%-nya Anda pakai di kripto kalau mau. Tapi yang lain jangan ditinggalkan, karena kata investor sih, don't put your egg in one basket, jangan taruh di satu tempat, Anda sebar ke semua. Yang tadi, jadi di pasar finansial tuh nggak ada yang terlambat sebetulnya. Jadi kalau satu saham naik, nggak usah takut. Jadi dia bisa naik terus, nah suatu saat akan turun terus. Yang jelas ekonomi kan tumbuh terus.
Jadi Anda ketinggalan di sini nggak apa-apa. Nanti Anda kalau Anda mulai invest di sini, sana terus akan naik juga. Jadi selama ekonominya tumbuh, Anda nggak usah takut investasi dan jangan takut ketinggalan teman-teman yang lain. Jangan katanya FOMO, fear of missing out katanya, karena itu Anda panik, Anda langsung invest tanpa ngerti apa yang diinvestasikan. Jadi kuncinya pertama tadi, yang saya bilang tadi, pelajari investasi, instrumen investasi yang Anda akan investasi. Pelajari hal-hal yang mempengaruhi naik turunnya investasi itu. Faktor apa yang mempengaruhi keuntungan investasi itu. Dengan cara begitu, hampir pasti Anda investasinya kalau nggak untung banyak ya nggak rugi juga. Jadi jangan takut teman-teman Anda udah untung duluan, nggak apa-apa. Anda baru mulai sekarang nggak apa-apa. Karena gerakannya akan ke sana terus. Kesempatan selalu ada di pasar modal atau di pasar finansial. Ya seperti kita dulu kan, pada waktu let's say perusahaan besar apa? IBM waktu tahun 80-an bikin kompetisi, saya udah mikir, waduh, nggak ada yang ngalahin ya IBM. Keluar Apple, gede juga, lebih gede sekarang dari IBM. Handphone, Nokia merajai pasaran, nggak mungkin ada yang ngalahin Nokia. Atau ada yang baru lagi, perusahaan baru apa Apple dan lain-lain, Samsung ngalahin Nokia. Kemana Nokia sekarang? Nggak ada kan? Jadi nggak usah takut ketinggalan. Ke depan pasti ada peluang-peluang investasi yang menjanjikan. Asal Anda jeli melihat di sekeliling Anda. Teman-teman Gen Z dan yang lain, teman-teman yang muda yang kayak saya, belanja yang benar, jangan takut ketinggalan, jangan FOMO. Masa depan Anda akan cerah.